Bos Lu, ini adalah para magang baru. Silakan kamu. Oke, kita lanjut. Ayo, lewat sini. Ji Yuan, Makan di perusahaan kita. sudah disepakati ya. Termasuk yang terbaik di industri ini. Halo. Halo. Halo, namaku Zhou Ming. Halo, namaku Wu Qian. Aku tahu kamu, kakak seniorku, bekerja di Departemen HR di Makie Capital. Tunjukkan yang terbaik. Terima kasih kakak senior. Jangan mempermalukan, tenang kakak senior, aku pasti berusaha. Cahuaku? Tentu, nilai wawancaramu sangat bagus. Di Bos Lu, namamu sudah terkenal. Baik, aku antar kalian sampai sini saja. Ini adalah departemen pembiayaan perusahaan tempat kalian bekerja. Chairman Casey. Ikut aku. Sini. Bos Lu, para magang sudah dibagi ke departemen. Anda mau lihat? Taruh di meja dulu. Yi Sang, Di antara para magang kali ini, apakah ada seorang gadis bernama? Yan Xiaochen, Ada. Kali ini, dia peringkat kedua dalam wawancara magang. Nilainya sangat bagus. Ditempatkan di Departemen Pembiayaan Perusahaan. Lanjutkan pekerjaanmu dulu. Baik, Aku dari Kabupaten Fu. Anda dari mana? kamu dari kabupaten. Aku di kota. Lanjutkan. Jadi secara pribadi, aku lebih condong ke proyek Songhui ini. Aku butuh laporan yang lebih detail. Tidak masalah. Baik, kamu lanjutkan dulu. Halo, Kalian adalah para magang yang ditugaskan ke sini, kan? Ya. Duduk. duduk. Perkenalkan diri kalian dulu. Aku adalah kepala departemen pembiayaan perusahaan, Sansen. Hari ini, kalian pertama kali datang ke perusahaan. Kenali dulu bisnis perusahaan secara umum. Lalu bisa pulang. Tidak ada pekerjaan lain. Tunang, nanti ada lembur, tapi sekarang. Kalian belum karyawan tetap. Jadi perusahaan memang tidak punya banyak pekerjaan untuk kalian. Semangat ya. Johnson. Gisang selalu menyusahkanku, aku rasa setiap hari. Dia selalu mencari-cari kesalahanku, ingin memecatku. Kamu pulang dulu, nanti ketahuan tidak di tempat kerja. Lagi-lagi dicari-cari kesalahanmu. Kalau dia memang sengaja mencari-cari kesalahanku. Dari telur bisa dicari tulangnya. Tadi dia bilang lagi. Biaya buah untuk tamu di depan terlalu besar. Suruh aku mengontrol biaya. Perusahaan sebesar ini, kurang sedikit uang. Disuruh mengontrol biaya, ya kamu kontrol saja. Ini bukan hal yang besar. Mengontrol biaya buah sangat mudah. Beli buah yang murah saja, kan bisa. Kamu? Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak dengar jelas. Tidak apa-apa. Pekerjaan kita di depan adalah representasi wajah perusahaan. Meskipun yang kita terima bukan atasan langsung, tapi kalau dibicarakan, juga terkait dengan citra perusahaan, apakah harus menggunakan apel busuk atau pisang busuk untuk merusak citra perusahaan? Kalau begitu, langsung hubungi produsennya. Beli langsung dari petani kebun. Mungkin biayanya lebih murah, atau bisa pakai anggur. Taruh satu persatu di piring. Terlihat banyak, tapi sebenarnya tidak banyak. Boleh tanya sedikit? Sekarang di depan pakai buah apa untuk tamu? Jeruk ponkam, stroberi, dan pisang Thailand. Kenapa? Memang cukup mewah, tapi tidak tahan lama. Kalau diganti manggis, kiwi Selandia Baru. Dan jeruk cu, mungkin lebih baik. Tapi, apakah biayanya tidak lebih mahal? Legipula, Kedagaboa ini tidak mudah demikian. Kalau diganti ketiga buah ini, meskipun terlihat biayanya lebih mahal, tapi tahan lama. Seminggu sekali ganti, seharusnya tidak masalah. Biaya juga lebih rendah, dan sebagai wajah perusahaan, aku rasa juga cukup mewah. Ini hanya saran kecil dariku. Ya, benar juga. Anak ini cukup pintar. Cepat pulang. Mandi adalah adik kelas Sansen. Dia yang menempatkannya di perusahaan. Hari ini aku baru tahu apa itu pengetahuan keuangan. Diterapkan dengan baik. Hari ini aku benar-benar banyak belajar. Aku juga belajar banyak hal.
Yan Xiaochen ini cukup menarik. Jadi, untuk ujian magang kali ini, saya yang akan menentukan soalnya. Saya penasaran, kejutan apa yang bisa dia berikan. Jauhi mesin itu, jangan sampai terkena. Aku bicara padamu. Kamu memang sengaja berdiri di antara kami berdua, aku bicara pada kalian berdua. Sudah buka perusahaan bersama, setiap hari selalu bersama. Sekarang aku berdiri di antara kalian, menikmati. Rasa dikelilingi oleh kalian. Tidak boleh. Boleh. Yang penting kamu senang. Sepertinya di perusahaan kita ada satu orang, teman sekampungmu. Sepertinya bukan tipe yang kamu suka. Kamu terlalu banyak berpikir. Hanya teman sekampung biasa. Baik. Tapi aku sudah lihat. Dia termasuk yang cukup bagus di antara para magang kali ini. Bisa dibilang lumayan. Aku beritahu kamu. Sebaiknya jangan terlalu memperhatikannya. Tapi hari ini, hari pertamanya bekerja di perusahaan. Dia langsung menonjol, langsung terkenal di perusahaan. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Perusahaan besar, seperti Makie Capital. Hubungan antar orangnya cukup rumit, dengan statusmu, terlalu memperhatikan. Hanya akan membawa masalah yang tidak perlu. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Apalagi, dia anak yang punya harga diri tinggi. Aku rasa dia seharusnya tidak membutuhkan perhatian ekstra darimu. begitu memperhatikannya, masih bilang hanya Teman sekampung biasa, kamu ingat saja. Baik. Menang dulu baru bicara. Xiao Yu. Menghindariku. Aku kesal padamu, kamu tidak tahu? Oh ya, untuk proposal kerjasama dengan perusahaanmu. Jangan lupa dilihat, baik, kalau aku menang, aku akan lihat. Kamu yakin? Seperti biasa, 10 km. Ini kamu yang minta. Aku akan membuatmu lah sampai mati. Aku ikut, ayo. Semuanya, hentikan dulu pekerjaan kalian. Aku mau bicara. Mulai hari ini, selain pekerjaan rutin kalian, Setiap minggu akan ada 2 kali. pelatihan magang departemen. Setelah pelatihan akan ada tugas. Nilai skema tugas akhir adalah penilaian akhir kalian. Eugene Kursus Magang, aku yakin semua sudah tahu. Antak yang ranking pertama akan mendapat kesempatan pergi ke kantor pusat di Amerika bersama bos Lu. Jadi harap kalian semua berusaha keras. Ini bahan review untuk kalian, silakan ambil. Kamu mau bersaing denganku? Katanya hanya setengah dari magang kali ini yang bisa jadi karyawan tetap. Dan gajinya akan 2 kali lipat setelah jadi karyawan tetap. Tapi kamu tahu aku pasti menang. Dan aku juga akan magang di kantor pusat. Belum tentu. Kalau begitu adu adil saja. Tugas skema pendanaan kalian. Yan Xiaochen mengerjakannya dengan sangat baik. Analisis tepat, fokusnya akurat, patut dipuji. Wu Qian. Untuk kalian yang lain, menurut kalian sendiri gimana? Menurutku sih, sama sekali tidak lulus. Aku sulit membayangkan. Bagaimana kalian bisa lolos wawancara masuk S1 MCH Pronunciation G Capital? Laporan seperti ini, kalau sampai dilihat perusahaan lain, hanya akan membuat mereka berpikir, kita tidak pantas disebut yang terbaik di industri. Minggu depan Eugene akhir. Aku harap tidak akan melihat hal seperti ini lagi. Mengerti? Ya mengerti. Qian.
Ada APA? Aku di Departemen Aset Manajemen, di BOS. Nilai skema pendanaan. Nilaimu lebih tinggi dari Xiao Chen. TAPI. Anehnya kenapa Hansen? Hanya memuji Xiao Chen seorang. Aku ambil air dulu. Seharian tidak ketemu, sekarang aku di depanmu. Masih sempat lihat ini. Kenapa? Evaluasi tugas jelek? Evaluasinya bagus. Pasti dong, evaluasi tugasmu mana mungkin jelek. Justru karena terlalu bagus. Mau kemana? Sebentar lagi makan. Aku turun cari bahan, skema pendanaan harus segera dikumpulkan. Kasus serupa sebelumnya aku pernah baca di majalah keuangan, ayo cari. Oke. Ngapain lihat-lihat? Siau. Tunggu sebentar. Kerahnya terlalu rendah. Ada apa? Ayo jalan begini. Luar biasa. Bersulang untuk semuanya. Oke. Terima kasih untuk Bos Liu. Jamuan yang luar biasa. Oke. Ayo. Halo. Dengar-dengar kamu sedang membuat proposal pendanaan? Bolehkah aku belajar darinya? Kalau kamu merasa tidak nyaman, tidak apa-apa. Tidak ada yang tidak nyaman. Aku kirimkan untukmu lihat. Halo. Kamu melakukannya dengan baik. Bicaralah yang berguna. Jika harus memberikan saran, Menurutku kamu bisa merujuk ke tahun 2013. Terima kasih. Proposal perusahaan, kamu bisa menjadikan ini sebagai studi komparatif, masukkan ke dalam proposalmu. akan lebih baik. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Dadah. Maaf ya. Baru terima telepon. Cepat naik. Masih ada waktu? Tunggu. Sebentar. Peluk lagi. Dadah. Semangat. Halo Bu. Semua kata-katamu yang penuh perasaan dan masuk akal. Sudah aku pahami, tapi aku benar-benar tidak punya rencana untuk balik perusahaan. Apa rencanamu setelah lulus? Apa yang bikin senang, itu yang dilakukan. Aku berencana mencoba berbagai hal untuk menemukan pekerjaan yang paling cocok untukku. Ayah dan ibu bekerja keras bukan untuk kamu. Menyia-nyiakannya dengan alasan kebebasan. Bu, tunggu sampai aku menemukan pekerjaan yang cocok untukku. Aku akan mencicil semua pemborosan selama ini untuk membayar kalian kembali. Tunggu saja ya, aku tutup telepon dulu. Dengar-dengar nih, senior aku kerja di divisi HR. Dapat info eksklusif. Katanya si Sir Chen yang magang bareng kita. Kayaknya punya koneksi.
Masa sih? Bukannya dia emang kompeten? Gak mungkin lah. Pikir aja sehebat apapun dia. Sebelum masuk perusahaan langsung diperhatikan dulu sama Sunset. Lajapila. Kan yang seharusnya. Kian-Kian yang ranking 1 di kelompok kita waktu interview. Aku yang nomor 1. Senior bilang ini rahasia, jangan disebar ya. Cian. Kamu kan sekelas sama Xiao Chen? Jadi, dia pernah cerita apa-apa enggak? Atau, Tahu info dalam gitu? cerita dong. Enggak, dia gak cerita apa-apa. Cuma bilang Makie Capital kan perusahaan besar. Mana ada dalam-dalam gituan? Kamu gak ngerti deh. Di mana ada orang, di situ ada jalur belakang. Pasti ada dalamnya. Contohnya mandi sama Sansen. Cian. Jangan-jangan Sir Chen gak jujur sama kamu? Hah, Tungguin aku dong. Kita duluan naik ya. mereka ngomongin apa sih? Xiao Chen. Aku kira. Ayo pergi. Aku udah lihat proposal kalian, nggak ada masalah. Minggu depan aku suruh legal urus kontraknya. Kerjaan bos lu emang cepat dan tepat. Makasih pujiannya Bos Cheng. Urusan kerjaan udah selesai. Bisa ngobrol sebentar nggak soal urusan pribadi? Urusan pribadi? Ji Yuan, Aku kenal kamu bertahun-tahun, ini pertama kalinya. kamu ngomongin urusan pribadi di tempat kerja. Oke, aku dengar baik-baik. Soal kuota magang ke Amerika di perusahaanmu. Kapan ditentukan? Tunggu proposalnya fix dulu baru tahu. Kenapa? Mau buka jalur buat si anak daerahmu itu? Yang galah. Aku tidak tahu siapa kamu Luyang. Orang yang tegas dalam urusan kerja. Dan aku tahu, proyek ini adalah proyek kolaborasi. Tentang karakter dan kemampuan. Kalau dia bisa pergi, artinya dia memenuhi syarat, artinya dia masih harus berusaha. Kalau aku membantunya dengan cara seperti ini, memakai koneksi, itu bukan membantu. Itu merugikannya. Tapi proposalnya, aku sangat yakin. Tapi yang bernama Wu Qian Juga tampil sangat baik. aku rasa dia pesaing yang kuat. Lebih baik lagi. Dengan persaingan, baru bisa ada kemajuan. Tapi aku berharap, Saat pengumuman akhir, siapapun itu, tegas dan transparan. Kamu tahu, terkadang rumor bisa menghancurkan seseorang. jadi inilah alasanmu dulu melarangku. Terlalu fokus padanya. Terima kasih untuk kopinya. Jangan lupa kontraknya, aku pergi dulu. Oak. Selamat ya. Sepertinya aku bisa ke Amerika. Sudah kuduga. Xiao-xiao kami yang terbaik.
Yu, aku mau kasih tahu sesuatu. Aku kasih tahu ya. Lebih baik tidak usah. Aku kasih tahu, hari ini. Aku tidak marah. Ayo, Ada pengumuman untuk semua. Aku baru dapat kabar terbaru dari kantor pusat, tahun ini akhirnya. Magang yang terpilih akan langsung mendapatkan. kesempatan kerja di kantor pusat Amerika. Sangat luar biasa. Berarti kita tidak perlu khawatir. Dikliarkan. Di kantor pusat Amerika, gaji awalnya tidak kurang dari $100,000. Bisa bekerja di pusat keuangan dunia, New York, itu seperti melangkah ke puncak kesuksesan. Kami juga ingin pergi. Kenapa kami tidak dapat kesempatan? Sudah, semua fokus kerja, nanti ada kesempatan. Bagaimanapun juga, kali ini. Kalian beruntung. Jadi akhirnya jatuh ke siapa? Tunggu saja pengumuman hasil evaluasi, semoga beruntung. Semangat. Terima kasih atas bantuannya. Aku dapat nilai bagus. Nanti aku traktir makan. Uang bulanan sudah aku transfer. Hematlah. Ya apa? Kamu kembalikan HP-ku. Berani ambil sendiri. Kamu. Sepatu yang baru ku bersihkan. Mau makan enak pakai gaji pertama? Orang pelit kaya kamu gak mungkin gini. Aku mau mentraktir Cheng Xiuan. Aku. Kamu ngapain? Kok orang ini lagi? Aku udah dengar nama ini berkali-kali. Kepalaku mau pecah. Aku lulus evaluasi kali ini. Dan dia yang memberi petunjuk. Jadi aku janji mau berterima kasih. Gaji pertamaku gak banyak. Jadi maafin dulu ya, bulan depan aku traktir makan enak. Boleh kan? Denger ya. Kemampuanmu bagus, gak perlu bantuannya pun. Bisa dapat hasil terbaik. Kiraku gak tahu apa yang kamu pikirkan. Santai aja. Dia ke aku bukan kayak yang kamu kira. Sudahlah, aku Shen Ho kan. Orangnya pemaaf. Sini. Lepasin. Maaf aku terlambat. Kamu gak telat, aku yang datang lebih awal. Ini menunya. Terima kasih. Aku gak paham makanan barat, kamu aja yang pesan. Ada pantangan apa? Pantangan mahal. Pesan salmon dan salad. 2 steak sirloin medium well, itu aja. Mau minuman? Gak usah. Baik. Terima kasih. Aku lihat kamu akhir-akhir ini kelihatan baik-baik saja, senyumannya juga lebih banyak. Akhirnya seperti gadis seusiamu. Aku dulu seperti apa? Seperti ada sesuatu yang selalu menekan, terlihat sangat lelah. Sekarang lebih santai. Aku juga merasa akhir-akhir ini aku sedikit berubah. Tidak seperti diriku sendiri. Sepertinya kamu sebagai pacar cukup baik. Aku orang yang cukup egois. Tapi Shen Ho tidak. Aku jadi bisa bersenang-senang. Aku juga bisa makan enak.
bersama sangat santai dan menyenangkan. Kenapa? Senang itu tidak baik? Semua ini Dan kamu layak mendapatkan semua ini. Halo, siapa yang duluan? Tidak usah dibagi, kita bersama-sama. Baik. Silakan dinikmati. terima kasih. Ayo, Selamat, kamu mendapatkan hasil yang bagus. Menurut kebiasaan Mackie Capital, Kantor pusat membuat keputusan baru, bisa langsung tinggal di Amerika. berapa lama? Aku juga tidak tahu, mungkin 3-5 tahun. Bisa jadi lebih lama. Dari segi karir, kamu harus pergi. Karena ini, sama dengan menyelesaikan lompatan kualitas. Tapi aku tidak berencana pergi. Karena Shenho, Tidak sepenuhnya. Kamu juga tahu kondisi keluargaku. Aku tidak mungkin tinggal di Amerika selama itu. Lebih baik aku memberikan kesempatan ini kepada orang yang lebih cocok. Kamu setuju? selama pilihanmu membuatmu bahagia. Aku sangat setuju. Menurutku, baik pekerjaan maupun cinta, semuanya untuk membuat dirimu lebih bahagia. Jika karena pekerjaan, kamu kehilangan kebahagiaan yang seharusnya, itu juga tidak sebanding. Berusaha mendapatkan itu bagus. Tapi berani melepaskan, lebih mengagumkan. Yan Xiaochen, kamu salah, kamu bukan orang yang egois. Terima kasih. Makanlah, sudah ngobrol banyak. Sudah selesai makan? Mau tambah lagi? Oke, aku yang bayar. Hai, minta bon. Baik. Pak, totalnya 468.000. Aku saja, aku saja. Perlu aku antar? Tidak usah. Xiao-xiao. Ada yang jemput, jadi tidak perlu aku antar. Kayaknya nanti juga tidak perlu lagi. Soalnya mengantar jemput pacar. Itu kan tugas pacarnya. Kami duluan ya. Dadah. Ayo. Rambut. Aku lihat. Boleh. Untukmu. Tadi, di tempat aku menunggumu, banyak nyamuk. Aku digigit banyak. Aku semprotkan untukmu. Aku sendiri saja. Lain kali jangan begini lagi. Meski Cheng Siwan mau mengantarku pulang, aku pasti tidak akan izinkan. Aku hari ini rencananya naik bus pulang. Yang aku khawatirkan. Kamu pergi ke Amerika selama 3 bulan. Kamu bawa kabur oleh dan Kirang. Gimana dong? Jadi, aku ingin kamu tahu betapa baiknya aku, sampai tidak tega meninggalkanku. Aku tidak jadi ke Amerika. Bukan xiao-xiao, tadi aku hanya bercanda. Kamu tetap harus pergi, ini kesempatan bagus. Karena kali ini, kalau aku ke Amerika, bukan cuma 3 bulan. Kali ini perusahaan langsung mengirim ke kantor pusat di Amerika. Berarti, pergi dan tidak kembali? Seharusnya aku tidak bilang ke ibuku kalau aku tidak jadi ke Amerika.
Sekarang, sepertinya sudah lewat waktu pendaftaran kuliah. Paling cepat harus tunggu setahun lagi. Xiao Xiao. Meski aku tidak ingin menghalangi masa depanmu, tapi aku tidak ingin berpisah lama denganmu. Gimana dong? Makanya aku tidak jadi ke Amerika. Aku tidak hanya karena tidak tega meninggalkanmu. Dan juga ibuku. Aku juga tidak bisa melepaskannya. Kalian berdua jauh lebih penting daripada kesempatan ini. Xiao Xiao. Aku tahu aku tidak boleh egois seperti ini. Aku juga tahu berapa banyak yang sudah kau korbankan untuk kesempatan ini. Tapi, aku sangat senang kau bisa membuat keputusan ini. Xiao Xiao, tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras. Aku ingin kau tahu, aku Shen Hou. Layak untuk pilihanmu. Chen Gan. Kau pergi. Babi hutan berjanggut, jangan sentuh aku. Monyet, apa yang kau lakukan? Tengah malam tidak tidur. Maaf, mengganggumu. Bukankah kau sudah punya pacar? Kak. Kalau bagus, kasih aku salinannya dong, kertasnya kurang. Di samping tempat tidurku masih ada. Kasih aku juga salinannya dong. Yu Shen. Ini bagus banget. Kamu yakin tidak mau lihat? Aku tidak lihat, aku mau tidur. Aku lihat sebentar. Kamu balik, aku lihat. Apa ini? Novel? Nojel buat apa? Novel apaan? Rekrutmen. Kau pikir aku seperti kamu? Sudah tidak satu level. Siapa yang seperti kamu isi kepala? Isinya apa sih? Monyet sialan, kau berubah. Aku Casey tahu. Siapa yang bersumpah setia padaku, bilang setelah lulus tidak cari kerja dulu. Main dulu sebentar, lakukan yang ingin dilakukan. Baru cari kerja. Ya sudah, tengah malam begini, dihina, dikasih makan anjing. Aku tidur dulu, mimpi bisa lanjut. Kau tunggu saja, monyet. Aku Casey tahu. Aku pasti akan menghapus semua harddiskmu. Siapa yang seperti kamu? Aku tidak lihat. Kalian dengar tidak? Orang yang dikirim ke markas Amerika. Sepertinya sudah keluar, para kepala departemen. Hari ini akan dapat pemberitahuan, tinggal tunggu besok diumumkan. Jangan terlalu bersemangat. Pasti dari departemen kalian. Yan Xiao Chendong. Kamu tahu dari mana? Siapa yang tidak tahu kepala departemen kalian memperlakukannya istimewa? Ternyata dia punya koneksi, sudah bukan rahasia lagi. Kami juga hanya dengar-dengar. Ternyata benar dia punya koneksi, ya memang. Kami hanya merasa tidak adil untuk Yang Qian. Kalau saja dia tidak bertemu Yang Xiao Chen. Pasti dia yang akan dikirim ke Amerika. Daripada sibuk bergosip, lebih baik fokus pada pekerjaan. Kesempatan itu ada untuk semua orang. Kian. Kita berdua perlu bicara. Ayo. Antara kita berdua, tidak ada yang tidak bisa dibicarakan, kan? Waktu itu di depan lift, kamu ingin menanyakan sesuatu padaku. Tanyakan saja apa yang ingin kamu tanyakan. Katakanlah, baik. Mereka bilang, kamu punya koneksi di Makie Capital. Perusahaan sudah memutuskan kamu yang akan dikirim ke Amerika. Mereka bilang, kalau kamu, Sebenarnya aku sepertinya tidak begitu mengenal. Kamu sebenarnya seperti apa?
Pertama, aku tidak punya koneksi apapun di Mackay Capital. Kedua, meskipun kali ini aku yang terpilih, aku tidak akan pergi ke Amerika. Kamu tidak pergi? Kalau hanya untuk magang di Amerika selama 3 bulan, aku pasti tidak akan memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Tapi kali ini harus tinggal dan bekerja di Amerika. Aku pasti tidak bisa pergi. Untuk Shenhou ya? Bisa dibilang begitu. Tapi tidak sepenuhnya. Kenapa? Haruskah aku mempercayamu lagi? Karena pada akhirnya yang memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Shenhou adalah kamu. Bukan Kian-Kian. Antara kita berdua, apakah ada kesalahpahaman? Kamu. Tidak peduli seberapa dekat hubungan kita di kampus. Sekarang kita di dunia kerja, kita adalah rekan kerja. Artinya, kita harus bersaing untuk membuktikan diri sendiri. Apakah kamu punya koneksi? Apakah kamu pergi ke Amerika? Tidak ada hubungannya denganku. Dan bagaimana pandanganku tentangmu? Apakah aku percaya omongan orang lain? Kamu harus paham ini. Terakhir, aku akan memberitahu kalian tentang kuota ke Amerika ini. Aku sudah lihat laporan akhir yang kalian sahkan. Tentang para magang. Termasuk prestasi kerja mereka selama magang. Nilai ujian pelatihan. Dan nilai wawancara mereka. Tapi selain ketiga hal ini, yang paling penting adalah skema pendanaan mereka. Berdasarkan hal di atas, Peringkat pertama adalah Cari Menteri Jiang. Para pemimpin departemen dipanggil ke ruang rapat kecil untuk rapat. Masih belum tahu sampai jam berapa. Mungkin mengumumkan calon magang yang akan dikirim ke kantor pusat di Amerika. Aku juga. Dadah. Halo, Halo Xiao-Xiao. Sudah pulang kerja? Aku jemput kamu. aku Sekar. Aku punya kabar baik untukmu. Aku ingin mengajakmu makan. Oke, aku turun sekarang. Dadah. Menteri Zhang, Kian-Kian, belum pulang? Anda ada waktu? Aku ingin bertanya tentang calon yang dikirim ke kantor pusat Amerika. Datang ke kantor saja. Kenapa ekspresimu seperti itu? Tidak senang? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada. Lalu kenapa? Aku baru saja menemui menteri, bilang aku tidak mau ke Amerika. Dia tidak ada. Kupikir ada apa? Kalau hari ini tidak ada. Besok pasti ada kan? Kamu ini terlalu cemas. Hal terpentingmu sekarang adalah pacarmu. Aku. Aku punya kabar sangat penting untukmu. Apa itu? Nanti saat makan kita bicara. Ayo naik. Laporan proposalmu sudah kubaca. Bagus sekali. Aku percaya kamu pasti punya masa depan cerah. Maksud Anda, kalian ke Amerika sudah ditentukan? Bukan aku. Aku tidak akan banyak bicara. Tapi aku tidak mengerti. Kemampuan dan prestasimu mungkin hanya pelengkap di perusahaan.
Pepatah berada di bawah pohon besar, lebih mudah berteduh. Aku percaya, jika kamu bisa membuat bos Lu memberimu perhatian khusus, maka aku yakin nilai tinggi dan kesempatan ke Amerika. Maksud Anda, calon ke Amerika sudah ditentukan dari dalam? Aku tidak bilang begitu. Intinya, masih ada kesempatan lain nanti. Kenapa tempat ini lagi? Terakhir kali di sini, aku gak makan apa-apa tapi keluar banyak uang. Bisa gak kita ganti tempat lain? Ajak Cheng Ziwan makan aja. Kalau ganti, aku gak mau. Bukankah kita dekat? Aku cuma mau ngiritin uangmu aja. Udah tahu, udah tahu. Aku bercanda, ayo pergi. Mau pesan apa? Kita pesan nanti aja. Oak. Kalian habis berapa hari itu? 400 lebih? Kalau hari ini, minimal harus 2 kali lipat lah. Dasar kamu ini. Waktu makan, kamu kelihatan baik banget. Ternyata diingat semua ya. Kekanak-kanakan. Jangan pikir aku ingat, hari ini aku... Beneran ada yang mau dirayakan. Apa? Aku dapat kerja. Beneran? Di perusahaan apa? Kerja apa? Nanti beberapa hari lagi gue beritahu. Ke aku aja dirahasiain. Memang sengaja dirahasiain, biar ada kejutan. Kalau gitu aku yang traktir. Cepat pesan, mau makan apa? Kalian makan apa hari itu? Enak-enak. Hari ini boleh minum alkohol. Gak bisa, aku bawa motor. Kamu bawa uang berapa? Kalau kurang, patungan aja. Katanya Makia Capital mau pilih orang buat kerja di kantor pusat Amerika. Aku gak perlu mikir, pasti kamu yang terpilih. Kian-Kian, kalau udah sukses jangan lupa temannya. Meskipun dia sangat berbakat, gak mungkin baru masuk perusahaan. Langsung diperlakukan spesial sama Sansen. Kita cuma kasihan sama Kian-Kian. Kalau gak ketemu Yang Xiaochen, pasti dia yang dikirim ke Amerika. Aku yang pertama. Apa dia bilang sesuatu ke kamu? Atau... Tahu info dalam? Aku gak ada koneksi di Maki Capital. Kalau kamu bisa pengaruhi bos Lu, Aku yakin nilai tinggi dan kesempatan ke Amerika bisa didapat. ini juga akan menjadi milikmu. Untuk merayakan hal yang sangat membahagiakan, hari ini kita harus makan enak. Bahkan jika kali ini aku yang terpilih, aku tidak akan pergi ke Amerika. Dan Terry Xiao Chenjiang, hari ini pergi ke perusahaan T11, kamu mau izin? Aku lihat Yan Tian juga tidak datang. Iya, sekolah kami siang ini foto kelulusan. Jadi aku mau izin. Oke, nanti kalau dia sudah kembali, aku akan bilang. Oke, kamu, bisakah kamu bantu aku bilang ke dia? Tidak apa-apa, aku sendiri saja. Oak, Terima kasih. Halo, Menteri Jiang.
Oke, Xiao Chen, aku sekarang. Sedang rapat di T11, ada urusan nanti saja. Halo, Hero. Halo, kamu sudah izin? Sudah, kamu sudah selesai urusan masuk kerja? Baru selesai? Banyak prosedur, capek sekali. Nanti kita pulang ke sekolah bersama. Bagus, kamu di mana? Aku tunggu ya. Aku sudah sampai. Kamu urusan masuk kerja cepat sekali. Bagaimana? Aku pakai setelan formal. Bagaimana? Mengingatkanku pada 4 kata. Tampan mempesona. Sok suci. Jangan bilang pekerjaan barumu di sini. Kukira kau akan bilang aku tampan mempesona. Boleh juga. Tidakkah kau merasa aku sangat elegan? Kalau begitu biar aku tebak, pekerjaan barumu sebenarnya apa? Lihat pakaianku ini, kamu sudah tahu. Penjual asuransi. Tapi dengarkan, meski gaji awalku tidak tinggi. Tapi aku dengar, kalau kerja dengan baik, komisinya cukup besar. Tapi, kenapa kamu jual asuransi? Kamu tertarik dengan ini? Jujur saja, jual asuransi atau sales, sama saja. Yang paling penting, kamu tahu apa? Pekerjaanku ini. Lokasinya sangat bagus, dekat dengan perusahaanmu. Aku bisa melihatmu setiap hari, Di bawah kantor. dan aku juga bisa menemanimu pergi pulang kerja, makan bersamamu setiap hari. Tapi aku harap, pekerjaan yang kamu lakukan adalah yang kamu minati dan membuatmu bahagia. Jangan mengorbankan terlalu banyak untukku. Sekarang, aku bisa melihatmu dan menemanimu setiap hari. Itu adalah hal yang paling membahagiakan bagiku. Baiklah, Ayo pergi. Kalau tidak, kita tidak akan sempat foto kelulusan. Cian, kami rencananya makan siang di restoran Jepang di lantai bawah. Tidak ke kantin, mau ikut kami? Boleh. Ayo pergi. Semuanya. Aku punya kabar baik untuk kalian, kali ini ke Amerika. Untuk urusan magang. Kejam, aku punya pertanyaan. Duduk dulu, aku belum selesai bicara. Orang yang akan magang di Amerika kali ini sudah ditentukan oleh perusahaan. Prestasimu sejak bergabung dengan perusahaan, aku yakin. Semua orang sudah melihatnya, jadi kali ini dari departemen kita. Orang yang terpilih untuk magang di kantor pusat Amerika adalah kamu. Yan Xiao Chen. Ayo kita beri tepuk tangan. Selamat ya. Jangan lupa traktor kita semua. Bagikan keberuntunganmu. Ya Xiao Chen, mau traktir kita apa? Restoran Jepang di lantai bawah saja. Xiao Chen, kami tunggu jadwal darimu ya. Ya, restoran Jepang di lantai bawah saja. Ayo pergi. Kamu tidak mau angkat? Halo. Yan Xiao Chen. Ya, saya. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana. Profesor Wang Wanli, Xiaomeng. Xiao Meng. Halo, Halo. bisakah kamu datang ke kantor Profesor Wang sekarang? Saya masih di luar kampus. Kalau begitu, saya akan segera kembali. Baik. Sampai jumpa. Aku akan kembali ke kampus dulu. Kian. Kakak kelas. Mei Sukla. Kamu sudah tahu mengapa aku memanggilmu kan? Kertas ujian Shenhou dan kertas ujianmu. Tulisan tangannya persis sama. Lihat sendiri. Kamu tahu tidak, sekolah punya peraturan kalau ketahuan mencontek. Langsung dikeluarkan dari sekolah.
Yan Xiaochen, aku sebelumnya sudah lihat nilai semua pelajaranmu. Sangat bagus, semuanya bagus. Kamu bahkan sudah masuk perusahaan terbaik untuk magang. Seperti Shen Hou, bolos kelas, tidak ikut ujian. Orang seperti dia melakukan hal seperti ini. Aku sama sekali tidak heran. Tapi kamu benar-benar tidak tahu menghargai dirimu sendiri. Kamu pikirkan baik-baik. Kamu tulis surat pengakuan kesalahan yang tulus. Lihat bisa dapat hukuman ringan atau tidak. Aku harus menulis bagaimana? Mengancammu, jadi kamu jadi bingung, melakukan kesalahan besar. Kalian mau aku menyalahkan semuanya padanya. Ini bukan menyalahkan. Kalau bukan karena dia, kamu yang pintar. Mana mungkin sengaja mencontek. Maaf ya, senior. Yan Xiaochen, kok kamu tidak ngerti juga? Nilai kamu sekarang tidak mudah, jangan karena impulsif sesaat. Dan salah paham, merusak masa depanmu. Begini, kasih waktu sehari, besok sebelum pulang kerja. Harap kamu bisa berpikir jernih. Terima kasih, senior. Xiao, pulang. Pergi. Kamu pulang. Papa. Xiao, Papa pasti akan membuatmu sekolah di sekolah yang kamu suka. melakukan hal yang kamu suka. ITU, Kak Feng. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Kamu begini terus juga bukan solusi. Kamu sudah berhari-hari, badan bisa ambruk.
Xiao Chen, bujuk ibumu baik-baik. Aku sudah masak. Ini rumah Yan Xiaochen? Surat penerimaanmu. Terima kasih. Gak apa-apa. Kalau bukan karena kau yang ngelantur. Ngotot mau kuliah di Shanghai. Ayahmu mana mungkin pergi ke dinas pendidikan. Mana mungkin kena kecelakaan. Nyawa ayahmu cuma ditukar dengan benda sampah ini. Dasar anak sialan. Kami berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Kau juga kepada Bu. Dasar anak sialan. Bu. Dasar anak sialan. Kami berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Hutang. Bu. Jangan diambil. Xiao, kamu di mana? Di asrama? Xiao. Kamu sudah tahu semuanya? Jangan panik, aku sebentar lagi sampai di asrama. Tunggu ya. Bisa ngebut dikit nggak? Ngomong ngebut buat apa? Udah ada solusi belum? Halo Bu. Aku tahu. Sebentar lagi aku pulang. Cepetannya. Iya. Jangan. Aku tahu salah, ya. Nggak berguna. Aku sama ibumu susah payah ngirim kamu kuliah. Gini caramu belajar? Lao Shen, sabar. Kau marahi dia, kau hukum dia, bahkan sampai jadi foto pun. Nggak ada gunanya. Ya. Aku beneran tahu salah. Tapi kali ini beneran harus bantu kami. Kalau nggak, guys yang itu bakal kena imbas, dikeluarin dari sekolah. Aku bilang, otakmu kemasukan air. Kamu sendiri bikin masalah gede begini.
Sekarang aja udah kayak patung tanah nyebrang sungai, diri sendiri aja susah. Masih mau ngurusin orang lain? Aku dan ayahmu benar-benar punya pekerjaan sekarang. Bu. Shanghai ini besar sekali, kita tidak tahu harus cari berapa banyak kenalan. Lihat apakah sekolah bisa menjamin tidak mengeluarkanmu, benar-benar. Kalau mau selamatkan, selamatkan dia dulu. Apa yang terjadi? Jujur sama ibu, apakah kamu, karena gadis ini, baru kamu memutuskan tidak kuliah di luar negeri? Lihat nggak? Lihat nggak? Bikin emosi banget. Bicara. Ibu, bagaimanapun juga, ini semua karena aku. Ibu, aku mohon, tolong bantu kami kali ini. Aku mohon. Kamu ngapain sih? Laki-laki tidak boleh sembarangan berlutut. Bangun. Pegang. Ibu, janji dulu sama aku. Sudah, kamu bangun dulu. Bangun dulu, baru kita bicara, oke? Beneran deh, ngapain sih? Bikin emosi banget. Tahu tahun pasti korannya? Wah, nggak tahu juga. Tolong ya, bantu kami, oke? Terima kasih. Sudah mengerti? Sekarang mengerti juga belum terlambat. Surat pernyataanmu mana? Pak Wang, aku tahu. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menyontek adalah urusan kami berdua. Kalau mengurangi hukumanku dengan cara membebankan semua kesalahan ke Shen Hou, itu tidak adil. Kamu bukan datang untuk menyerahkan surat pernyataan. Aku hanya ingin meminta. Bisakah aku dan Shen Hou lulus setahun lebih lambat? Tidak ada aturan, tidak akan tertib. Kamu sudah melanggar aturan, maka harus menerima hukuman. Sekarang kamu tidak perlu bilang apa-apa lagi padaku. Lagi pula aku sudah memberimu kesempatan, kamu sendiri yang tidak menerima. Baik. Aku mengerti. Pak Wang. Ini data yang kutemukan untuk Bapak. Bapak sedang meneliti sistem moneter dan keuangan di wilayah Yunnan pada masa Republik. Jadi kutemukan data tentang mata uang Dian. Aku pergi dulu, Pak. Tunggu. Yan Xiaochen. Aku harap 10 tahun lagi, kamu tidak menyesali keputusan hari ini. Terima kasih, Pak Wang. Xiaochen. Kepala bagian. Xiaochen, Document Zhongda Securities. Sudah ketemu? Sudah. Bawakan ke sini. Kalian semua. Xiaochen,
Kenapa kamu menghancurkan dokumen Song Daemyo? Ya ampun, aku salah menghancurkan. Yang harusnya kuhancurkan malah tidak. Astaga, Dokumen apa itu? maaf, kepala bagian, aku akan mencetak ulang untuk Anda, aku. Maaf, Kamu tidak enak badan? tidak. Kalau kamu lelah, istirahatlah dulu. Dokumennya tidak mendesak, nanti saja kamu berikan padaku. Lihat Kon, pikirannya sudah tidak di sini lagi. Halo, 2323, urusan itu, 23, aku sedang menanganinya. Masih perlu menunggu lagi. tidak apa-apa. Kamu sore tidak kerja, kan? Kalau begitu nanti aku jemput di bawah gedung Makie Capital. Oke, dadah. Ayo naik. Kita mau kemana? Sebelum urusan ini selesai, ini satu-satunya cara yang kupikirkan. Untuk membuatmu bahagia. Kemana? Naik dulu. Sayang, Ini di mana? kota kuno Mudu, kamu belum pernah ke sini? Sepertinya aku memilih tempat yang tepat. Ayo. Binmu Xiao binmu. Aku mencintaimu. Apa kabar? Aku di sini. Dari kalimat-kalimat ini, mana yang paling ingin kamu dengar? Aku di sini. Tenang saja. Aku di sini. Telepon, ada telepon. Halo, Bu. Benarkah? Bagus sekali. Aku mengerti. Terima kasih, Bu. Ada apa? Xiao. Masalah kita selesai. Bagaimana caranya? Jangan tanya, yang penting sudah selesai. Hanya saja, harus menerima sedikit hukuman dari Xiao. Tapi, yang penting kita bisa lulus dengan lancar. Jangan dipikirkan lagi, semuanya sudah berlalu. Shenhou, keluarga kalian sebenarnya bekerja apa? Ini, nanti aku beritahu kamu. Xiao, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ada apa? Bukan. Semuanya sudah berlalu. Kenapa kamu menangis? Semuanya sudah berlalu. Aku tahu. Jangan menangis. Sudah. Aku hanya senang. Xiao, kamu tenang saja. Semuanya sudah berlalu. Xiao. Ini pertama kalinya aku melihatmu menangis. Aku tidak akan biarkanmu menangis lagi.